Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang keluarga dimanapun berada, ayah bunda dimanapun juga berada. Semoga keberkahan buat kita semua, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, yang kuat ilmu, kuat iman, kuat visi, kuat ekonomi, kuat kendali akhlak. Hari ini saya perkenalkan Setia Furqon Khalid, senang berjumpa dengan ayah bunda dimanapun berada. Insya Allah kita akan bahas banyak hal ya, tapi kalau belum kenalan ya harus kenalan dulu berarti. Saya alhamdulillah seorang ayah dari 4 anak, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Alhamdulillah sekarang usia sekitar 37 tahun dan berprofesi pengusaha, penulis, motivator dan beberapa yang lainnya. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk lebih peka terhadap anak laki-laki nih. Apa kebutuhannya, seperti apa masalahnya, dan harus dicetak seperti apa sih ke depan. Kita akan bahas judul utamanya yaitu banyak anak yang cepat balik tapi telat akhir. Nah, seperti apa sih Kang? Oke ya, kita akan mulai dulu dengan konsep pemuda dan remaja. Ayah bunda, sahabat sekalian dimanapun berada. Kalau anak sudah anak-anak ya, misalnya anak-anak kita masih anak kecil gitu ya, terus udah anak-anak naik levelnya jadi apa? Rata-rata pasti kita bilangnya remaja. Pertanyaannya adalah, apakah ada konsep remaja dalam Islam? Apakah ada konsep remaja dalam Islam? Boleh dijawab? Ya, mungkin diantara kita mikir, ada nggak ya? Ada nggak ya? Coba kita perhatikan, di zaman Rasulullah SAW, banyak para sahabat yang usia masih belia belasan tahun, itu sudah menjadi orang-orang yang fight dalam berjuang di jalan Allah, berjihad. Bahkan ada yang sudah menghafal Quran puluhan juz ya. Kalau tahu Imam Syafi'i, Masya Allah ya. Bahkan beliau sudah hafal 30 juz di usia yang sangat belia ya. Sudah hafal juga hadis-hadis yang Masya Allah juga. Nah pertanyaannya adalah, ada nggak sih konsep remaja dalam Islam? Ternyata nggak ada. Konsep remaja yang kita pahami itu ternyata baru ada di abad ke-19. Dan itu dari barat. Jadi dari sebelum abad sebelumnya apakah ada? Nggak ada. Itulah kenapa, coba kita perhatikan. Di Indonesia itu dulu yang ada Bung Tomo, Bung Hatta, ya kan? Bung Karno, gak ada kata remaja tuh. Padahal mereka masih belia. Mereka masih, kalau kita bilang, ya masih kayak remaja, enggak. Mereka dewasa. Nah, remaja ini justru yang mengkerdilkan konsep pemuda. Akhirnya, kayak ada, ya gak apa-apalah pacaran, namanya juga anak remaja. Gak apa-apalah mereka motor-motoran, namanya juga anak remaja. Bayangkan, mungkin ayah bunda pernah lihat lah ya, beberapa berita-berita ada seorang anak yang hamil di luar nikah. Ternyata yang menghamilinya teman sebayanya yang masih SMP. Ada anak SMP yang menghamili anak SD. Ada anak SMA yang menghamili anak SMP. Terus apakah mereka bisa disalahkan? Apakah mereka bisa dipenjara? Kalau di undang-undangnya belum. Mereka masih di bawah umur. Tapi kalau dalam konsep Islam, ada yang namanya baligh, ada yang namanya mumayyiz, ada yang namanya akil. Nah, inilah yang menjadi masalah fenomena zaman sekarang. Anak-anak muda sekarang itu cepat baliknya, telat akilnya. Maksudnya gimana? Mohon maaf ya, kalau saya sederhana suka ngomongnya gampang atau bisa banget beradegan dewasa, tapi nggak dewasa. Makanya berapa banyak anak yang kedapatan nonton video porno di usia dia masih SD, mimpi basah di usia dia masih SMP kelas 1. Kenapa? Stimulan-stimulannya dari mulai tontonan, dari mulai game, dari mulai video yang dia tonton, lingkungannya, obrolan teman-temannya, itu menstimulus dia untuk cepat balik. Apalagi kalau orang tua ngasih nutrisinya berlebihan ya. Belum apa-apa anak udah dikasih jajan, dikasih makan nggak cukup cuma 3 kali, sehari 3 kali. Belum lagi kudapannya, belum lagi apa. Akhirnya over nutrisi tapi anak nggak ada yang namanya aktivitas. Akhirnya nonton, main game dan yang lain. Nah, baligh itu fisik ya. Kalau laki-laki bisa dinilai atau dilihat dari dia sudah mengeluarkan sperma, sudah mimpi basah. Kalau wanita sudah head gitu ya. Dan itu sekarang lebih cepat loh. Ada anak SD kelas 5, kelas 6 udah head. Kalau anak laki-laki sekarang mungkin ada yang kelas 6 udah mimpi basah. Kelas 1 SMP sudah sudah balik. Tapi masalahnya akilnya belum. Apa sih Kang akil? Akil ini adalah kedewasaan mental. Kalau bahasa kerennya self-help-nya ini belum. Tidur harus dibangunin ketika subuh. Ketika kotor, dia nggak peka untuk ngeberesin.
bangun tidur masih acak-acakan, hari Jumat nggak melakukan sunnah Jumat, sholat harus diingetin, makan harus diingetin, itu berarti anaknya belum mandiri. Masalahnya, akil sekarang ini makin lambat, baliknya makin cepat. Sampai ada yang memprediksikan di 2030-an atau 2032, itu angka usia akil itu jadi 30 tahun. Baliknya 7 tahunan, udah balik, bayangin. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, udah balik. Artinya, mereka sudah siap mereproduksi, tapi mereka belum siap jadi imam. Mereka sudah siap, mohon maaf, beradegan dewasa, tapi mereka belum dewasa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah disinilah yang namanya kenakalan remaja. Anak-anak dengan nutrisi yang terlalu berlebih, akhirnya yang terjadi mereka geng motor, seks bebas, melakukan kenakalan-kenakalan remaja yang lain. Kenapa? Karena orang tua nggak ngerti konsep ini nih. Bahwa akil tuh harus ditanamkan, dididik dari sekecil mungkin, semudah mungkin. Anak-anak saya ada 4, setiap anak itu dari kecil ya, itu dibiasakan mereka untuk sapu-sapu, ngepel, nyuci piring. Dan saya contohkan, saya teladankan. Saya nyapu, saya ngepel, saya cuci piring, bahkan kita masak. Nasi goreng aja anak-anak udah pada jagoan tuh. Nasi goreng, bahkan masak apa. Kenapa? Karena namanya anak, apalagi laki-laki, dia itu kelak akan menjadi pemimpin, koam. Dan ketika istrinya sakit atau seperti apa, ketika suaminya, bahkan ini banyak kejadian ya, misalnya istrinya capek, lelah, ngurus rumah tangga, ngurus anak, suaminya pulang, bukannya bantuin, beres-beres, apa yang terjadi? Malah ongkang-ongkang kaki, santai, main HP, padahal istrinya lelah, terus istrinya nggak dipeluk, nggak diperhatikan, nggak dikasih sayang. Makanya banyak istri yang gugat cerai. Kenapa? Karena suami hilang kuamah, nggak ngerti dan nggak peka dengan keadaan yang ada di rumah. Yang ada adalah nuntut istri untuk sempurna, harus tetap cantik, tapi nggak pernah disiapin skincare, ya. Anak harus soleh, tapi nggak pernah ngedidik anak. Gimana nih konsepnya? Akil itu dewasa mental. Tapi hari ini sekali lagi ya, banyak anak yang dipersusah, dipersulit untuk menikah, tapi dipermudah pacaran. Itulah kenapa ini aneh ya. Banyak orang tua yang bilang, "Nak, kamu belum punya pacar, kamu belum ada gebetan." Padahal anaknya misalnya masih kuliah gitu, belum apa. Aneh. Tapi ketika ada pacarnya, kayaknya orang tua tenang gitu. Alhamdulillah anak perempuanku ada pasangannya nih. Orang tua nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Jangan-jangan anaknya berzina, ketika pulang baru sadar ketika anaknya bunting. Gara-gara apa? Orang tua membebaskan. Justru ketika ada anak masih muda, masih usia 20 tahunan, terus bilang sama orang tuanya, "Mah, aku ingin menikah." Banyak orang tua bilang, jangan, tenang nah, jangan, kamu nikmatin hidup lah. Kamu lulus kuliah dulu, cari kerja dulu, bangun bisnis dulu, buatin rumah dulu buat mama, ya, hajiin dulu mama. Apa yang akan terjadi? Akhirnya, ketika ghorizah nau itu begitu besar, ketika nafsu itu begitu besar, tapi tidak ada tuh cara untuk melegalkannya. Berapa banyak hari ini yang terkena HIV AIDS? Data nanti bisa ditampilkan. Di Bandung sekarang tertinggi kasus HIV di Jawa Barat. Nauzubillah. Saya baca lagi di satu berita, kalau nggak salah di Pangandaran itu banyak juga yang terkena HIV, dan ketika dicek itu rata-rata laki-laki, penyuka laki-laki. Kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi, karena banyak anak-anak yang terjebak di tubuh yang besar, padahal mentalitinya masih anak-anak. Tidak disiapkan akil, tidak disiapkan menjadi laki-laki sejati. Laki-laki yang kelak akan mengimami, laki-laki yang menafkahi, laki-laki yang harusnya melindungi. Yang ada adalah laki-laki yang, mohon maaf, sekarang laki-laki drakor-drakor, yang wajahnya mirip-mirip cewek, yang putihnya lebih putih bandingkan wanita yang lain, ya. Jadi laki-laki metroseksual, yang dia selalu skincarean, selalu inilah, selalu itu, akhirnya berlebihan. Padahal sejatinya seorang laki-laki itu yang panas terik, dia mencari rezeki yang halal, dia nggak mau minta sama orang tua, bahkan dia mau ngasih terus sama ibunya. Sekarang nggak diajarkan yang kayak gitu. Nah, sekolah disekolahin, sekolah yang favorit, yang mahal. SMP disekolahin, SMA juga sama, kuliah dikuliahin, habis uang ratusan juta, miliaran. Udah gitu, cari kerja dicariin, nikah dibiayain. Udah nikah, anak dari anaknya dititipin sama orang tua. Kenapa? Sekali lagi, karena tadi tidak didik akil. Padahal ketika orang tua mengerti konsep akil, insya Allah yang terjadi, anak menjadi anak yang mandiri, anak yang siap menjadi seorang suami, anak yang kelak bukan minta tapi memberi, yang mentalitinya tangan di atas, bukan apa-apa. Kalau sekarang apa namanya, strawberry generation,
diingetin dikit, lemah. Ah, aku kayaknya kalah. Aku baru kerja beberapa bulan, aku mau cuti dulu bos. Kemana? Healing 6 bulan. Waduh, kenapa? Karena sekali lagi, tidak dididik koamahnya, tidak dididik kemandiriannya. Maka wahai ayah bunda dimanapun berada, di penjelasan tema besar kita kali ini, yuk didik anak kita untuk jadi anak yang akil, supaya dia ketika balik sudah siap menjadi laki-laki sejati, menjadi seorang suami yang menginspirasi, yang bisa diteladani. Terima kasih, saya Setia Furholid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.